Ini sudah berapa orang ini? Oh, udah banyak juga ya. Wah, lumayan ya. Alhamdulillah. 18, 19, 20 dan masih tetap naik terus. Oke. Bisa kedengaran suara saya semuanya? Kedengaran, Pak. Oke. Oke. Ada kedengaran semua ya. Eh, ini sedikit demi sedikit udah mulai banyak yang masuk nih. Ini enak nih kalau udah pada bisa masuk semua. Pada di tempat kerja semua ya ini ya kuliahnya ya. Iya, Pak. Lagi kerja, Pak. Oke, ya saya ngerti kok kalian juga masih ada di tempat kerja. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi untuk kuliah ini ya mohon diperhatikan ya. Syukur-syukur bagi yang sedang bawa catatan disiapkan saja catatannya ya. Karena untuk yang kali ini saya akan lebih banyak nulis sekaligus saya ingin memberikan informasi terkait nanti pengerjaan UTS-nya ya. Nanti untuk kelancaran kita dalam video conference kali ini, karena saya menggunakan Zoom, jadi satu, ini kamera nggak selalu diaktifkan, ya. Jadi karena kita berhubung batasan bandwidth dan juga emang masing-masing juga terkendala sinyal ya. Jadi nanti kalau misalnya saya panggilkan namanya, silakan diaktifkan audionya dan juga videonya, ya. Nah, jadi silakan di ini kan dulu ya, nanti akan kita mulai. Oke ya, kalau misalkan ini karena masih ya udah dikit lagi deh, ini kayaknya udah hampir semuanya ya. Jadi kita mulai aja ya untuk kuliah kita hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Ini pertemuan kita pertama dengan secara tatap maya ya. Kalau kemarin-kemarin saya pakai WhatsApp ya, karena memang pertama ada beberapa alasan kenapa saya lebih banyak sering menggunakan WhatsApp. Satu, karena memang di kondisi rumah saya ini memang kalian bisa lihat sendiri ya, background rumah saya tuh gelap banget ya. Jadi memang untuk tempat hening aja harus yang gelap. Itu yang pertama. Yang kedua juga memang keterbatasan di sinyal saya juga memang minim. Yang ketiga, ini karena saya juga nggak akan bisa sering banget dengan tatap maya seperti ini ya. Jadi mau nggak mau saya harus mengirimkan video pembelajaran ke kalian. Jadi dengan melihat video pembelajaran dari saya, yang diharapkan adalah kalian bisa mengikuti dan juga mempelajari bagaimana cara-caranya penyelesaian statistika secara teorinya ya. Karena nanti kalian kan praktikumnya itu kan setelah ini ya, setelah UAS, setelah bulan November, itu kan kalian kan sudah mulai praktikum. Nah, pas praktikum ini saya nggak tahu nanti sistemnya gimana, apakah online kayak di D3 reguler, atau kalian datang ke kampus dengan sistem pengelompokan. Nah, ini yang saya masih belum paham ini nanti sistemnya gimana. Nanti nunggu pengumuman setelah nanti kalian selesai UAS. Nah, terkait UTS ya, karena berhubung minggu depan kalian sudah UTS, jadi saya baru dapat informasi, ini ngedadak banget ya. Jadi ternyata UTS-nya itu dilaksanakan minggu depan. Jadi untuk semua mata kuliah, minggu depan semua, dan kebetulan infonya juga statistika itu diplotkan di hari terakhir. Jadi kalau nggak di hari Sabtu, di hari Minggu, minggu kedua. Itu di jam sore. Karena udah pada tahu ya kalau statistika memang dari tahun kemarin-kemarin itu memang lumayan lama banget kalau ngerjain soal ya. Jadi di sini untuk statistika kebetulan di D3RK kondisi online memang terpaksa tidak lagi sistemnya kayak di kelas ya. Jadi UTS-nya ini sedikit berbeda ya. Jadi kalian mengerjakannya secara online. Jadi untuk sistemnya ya pengerjaan online itu nantinya kalian akan diberikan soal, kalian udah harus siap alat tulis, kemudian pensil atau pulpen, kertas dan juga kamera ya.
Jadi supaya bisa difoto jawaban kalian, ya hasil pengerjaan kalian lalu dikirimkan di e-kampus. Ya. Nah, rencana saya ini, ya karena ini statistika ini nggak bisa dibuat soal pilihan ganda, jadi soalnya esai semua. Ya. Karena kalau misalnya pilihan ganda yang ada kalian habis duluan di tengah jalan. Belum ada satu soal beres sudah habis duluan. Ya. Jadi ini mau nggak mau kalian nanti akan saya berikan latihan soal, nanti silahkan dikerjakan. Ya. Nah, untuk hari ini pertemuan terakhir kita ya sebelum UTS online karena nanti setelah UAS ini lebih banyak menghitung ya, lebih banyak menghitung sekaligus penerapan kalian di nantinya di dalam tugas akhir kalian di D3. Untuk terkait materi kita hari ini tentang sampling ya. Tentang sampling dan juga uji hipotesis ya. Mungkin di sini saya bukannya nggak akan memberikan slide, tapi saya hanya memberikan catatan dari kelas reguler saja ya. Ini kebetulan karena materi D3 reguler sama D3 RK ini ada sedikit perbedaan, cuman untuk yang sekarang ini materinya ada kesamaan. Ini saya share screen dulu ya. Notepad saya, soalnya notepad saya tipis-tipis. Oke, bisa kelihatan notepad-nya? Bisa kelihatan apa yang tertampil di layar? Bisa, Pak. Tertulis apa? Bisa, Pak. Bisa kelihatan. Populasi dan sampel. Oke, apa sih populasi dan sampel ya? Nah, ini saya menuliskannya nggak pakai PPT, melainkan notepad karena kebetulan ini karena sistem D3 ini untuk yang reguler ini lebih aktif menggunakan WhatsApp. Jadi diskusinya saya ambil beberapa bagian ya. Yang penting yang bisa kita diskusikan bersama itu dari diskusi WhatsApp yang dari D3 reguler itu terkait tentang populasi dan sampel. Nah, mungkin kalian sudah dapat materinya ya untuk yang di Medlit. Medlit sama siapa sih dosennya? Ibu Febi. Bu Febi ya. Udah belajar tentang populasi dan sampel? Bingung ya. Oke, mungkin supaya udah ya, tapi nggak terlalu detail ya. Ya di saya tuh sebenarnya juga hanya sebatas teori. Sebenarnya ada hitungan ya. Hitungannya memang agak lumayan banyak, cuman saya ambil pentingnya saja yang bisa dikatakan bahwa perhitungan ini sering banget digunakan pada saat kalian tugas akhir D3. Ini saya ambil banyak ya. Jadi yang paling banyak ini rumusnya nanti akan saya berikan. Ini terkait populasi dan sampel ya. Jadi populasi itu adalah seluruh objek penelitian yang ingin kita teliti. Sementara kalau sampel itu adalah sebagian objek penelitian yang kita teliti. Jadi di sini itu populasi itu adalah semuanya, semua objek yang kita ingin teliti. Sementara kalau sampel itu hanya sebagiannya saja. Nah sebenarnya ada dasarnya kenapa kita harus mengamati si populasi dan sampel. Karena di sini di dalam penelitian, dalam mencari suatu informasi, ini tuh kita tidak bisa mengambil objek penelitian secara keseluruhan ya. Karena keterbatasan waktu dan biaya. Ini memang ya namanya kita penelitian kan kita pengen cepat-cepat lulus ya. Dan juga kita juga kan pengen supaya kita bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Hanya saja karena kita mengambil sampelnya itu, ngambil objek penelitian itu bisa dikatakan tuh lumayan banyak, kita sebenarnya bisa ambil hanya sebagian saja. Karena itu sudah dalam hal kita ngambil sebagian itu sudah menggeneralisasi kesimpulan dengan memanfaatkan sampel yang kita ambil. Contohnya seperti ini ya. Jadi kita ingin mengetahui apakah semua mahasiswa estetik Bogor memiliki kemampuan berhitung yang baik. Karena mahasiswa estetik Bogor ini ada banyak ya. Jadi termasuk yang ada di prodi S1 dan D3, maka kita bisa ambil sebagian mahasiswa di estetik Bogor untuk kita teliti. Jadi kita hanya bisa ngambil sebagian aja.
Kalau kita kan biasanya STT Bogor ini udah termasuk S1 reguler, S1 reguler khusus, D3 reguler, sama D3 reguler khusus. Kita pengen tahu bagaimana sih kemampuan berhitung mahasiswa STT Bogor. Nah, kita hanya bisa ngambil sebagian aja. Jadi kita hanya bisa ngambil sebagian, nggak semuanya. Paling beberapa dari S1 reguler, misalnya cuma 5 orang, S1 reguler khusus hanya 5, sebagian juga dari D3 reguler, sebagian lagi dari D3 reguler khusus. Jadi ini kita hanya ngambil sebagiannya aja. Kemudian di sini contohnya kita ingin meneliti apakah nongkrong di kedai kopi dapat memberikan manfaat yang baik untuk relaksasi pikiran. Ini yang biasanya nih bapak-bapak atau ibu-ibu ya, termasuk mungkin di antara kalian yang masih remaja, mungkin ada yang kepengen ya ngopi di kedai kopi supaya pikiran tetap enak ya, jernih. Nah, kita tahu juga bahwa di seluruh Indonesia itu kedai kopi itu bahkan hampir seluruh dunia itu punya kedai kopi tersendiri. Nah, jadi setiap orang memiliki kesukaan untuk nongkrong di kedai kopi di tempat tertentu. Nah, jadi di sini kita nggak bisa ambil semua informasi dari semua kedai kopi di dalam penelitian ini. Jadi kita hanya ngambil sebagian beberapa tempat untuk kita teliti yang suka nongkrong di kedai kopi. Yang sebenarnya itu kan kalau misalnya semua wilayah kita ambil kan agak gempor juga ya. Kita ngambil misalnya kedai kopi di daerah Bogor, kita ambil daerah Depok, Jakarta, bahkan hingga Bandung. Itu kan saling berjauhan ya. Kita cukup ambil di sekitaran sampel yang bisa kita jangkau saja. Jangan terlalu jauh-jauh ya. Yang penting kita bisa mudah mendapatkan data ya untuk bisa kita analisa. Nah, kemudian jadi di sini kalau kita ambil kesimpulan ya, dengan kita ngambil sebagai objek aja ini sebenarnya kita bisa ambil kesimpulan secara keseluruhan. Karena dengan kita mengambil sampel itu sudah mewakili populasi yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita penelitian ya, berapa sih sampel yang kita butuhkan? Itu sebenarnya memang tergantung objek penelitian yang kita gunakan sama teknik sampelnya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menentukan sampel yang digunakan? Di sini bagaimana caranya kita menentukan sampel yang digunakan? Di sini ada beberapa teknik ya, ini penting, mudah-mudahan kalau di metode kesampaian ya alhamdulillah, kalau misalnya ternyata di metode kesampaian ya saya perjelas lagi di metode statistika ya, karena di mata kuliah statistika ini sebenarnya pelengkap dari mata kuliah metodologi penelitian sebenarnya ya. Cuman ini lebih ke arah hitungannya. Karena ini biasanya objeknya itu adalah kita bisa meneliti apapun yang ada di dunia ini ya. Mau kita meneliti tentang hal apa, nah itu biasanya kita bisa dapat kesimpulan itu dari metode statistika yang kita gunakan. Jadi di sini ada 2 teknik dalam menentukan sampel yang akan dipakai dalam penelitian. Itu ada 2, ada teknik probability sampling dan teknik non-probability sampling. Nah, ini kenapa sih harus ada probability ya? Kan kemarin kan saya sempat men-share video ya. Itu sebenarnya kemarin itu saya pengen share ke video kalian supaya bisa ikut kuliah umum sebenarnya. Cuman karena ini ternyata pesertanya lumayan luar biasa banyak, ternyata ya kuotanya cuma sedikit doang. yang bisa kebagian, jadi cuma D3 reguler doang yang dapat kemarin itu acara yang tentang ini kuliah umum tentang peluang. Kan jarang-jarang juga ya mata kuliah statistika gini ada kuliah umum ya, biasanya kan itu jarang banget ada. Nah, cuman di sini itu kemarin tuh ada yang dilaksanakan oleh sekumpulan profesi aktuaria ya. Jadi aktuaria itu adalah profesi yang bekerja di bidang asuransi. Jadi untuk keputusan, strategi, dan juga konsultasi biasanya aktuaris yang berperan jalan. Karena aktuaris ini ya, dia harus kuat di bidang matematika, statistika, keuangan, komputer, dan juga manajemen ekonomi. Karena itu kan buat supaya satu melindungi perusahaan supaya nggak rugi, begitupun juga konsumen yang ingin membeli produk asuransi. Karena ini kan kaitannya dengan peluang ya, karena kalau kita bermain di peluang ini kan kita harus punya teknik tertentu supaya kita bisa pengambilan kesimpulannya itu bisa tepat. Nah, sekarang sampling juga sama, punya peluang. Ada teknik probability sampling dan teknik non-probability sampling. Nah, kita lihat
Apa sih probability sampling? Jadi yang pertama, probability sampling itu adalah teknik sampling yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi yang dipilih menjadi anggota sampel. Jadi bisa kita katakan bahwa semua orang itu ya yang di dalam anggota populasi ya si sampel-sampelnya itu punya kesempatan yang sama menjadi anggota sampel. Sementara non-probability sampling itu adalah teknik sampling yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jadi probability sampling itu semuanya pasti dapat, tapi dalam peluang-peluang tertentu. Nah, kalau non-probability sampling ya itu tidak memberikan peluang yang sama ya. Jadi bedanya cuma di sini dia menggunakan peluang ya. Kalau non-probability dia tidak memberikan peluang. Nah, sebenarnya supaya lebih jelas ya, di sini sebenarnya probability sampling itu dipecah lagi. Jadi beberapa bagian. Yaitu yang pertama adalah itu yang disebut dengan simple random sampling. Jadi simple random sampling udah simple random lagi. Jadi simple itu kan sederhana, random itu kan acak ya. Jadi suatu teknik pengambilan sampel anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang terdapat dalam populasi tersebut. Teknik ini dipakai jika anggota populasinya berada dalam kondisi yang homogen. Jadi maksudnya ini adalah kita ngambil suatu sampel penelitian, nggak peduli dia itu asalnya dari mana. Asal dari mananya itu di dalam suatu populasi. Misalkan begini. Kita ingin meneliti yang tadi ya kasus yang pertama yaitu tentang mahasiswa estetik. Ya. Tentang mahasiswa estetik tentang kemampuan berhitung. Kita tidak peduli asal dia itu dari mana, apakah dari Papua, apa dari Sukabumi atau Bandung. Nah, itu kan yang disebut dengan strata. Jadi strata itu asalnya, asal dari si populasinya itu. Jadi kita nggak peduli, yang penting kita dapat aja data itu. Tapi dengan di sini syaratnya adalah kondisinya itu harus homogen. Itu yang paling pertama yang harus dilihat. Jadi kondisi yang homogen itu maksudnya itu dalam kondisi yang sama. Artinya kalau misalnya di penelitian tentang kemampuan berhitung berarti diasumsikan bahwa mereka itu mahasiswa yang bisa berhitung. Itu. Kalau yang kedai nongkrong kopi itu berarti diasumsikan bahwa orang itu suka minum kopi semuanya. Jadi jangan sampai ada yang berbeda sendiri di situ. Nah, kalau misalnya berbeda maka simple random sampling ini nggak bisa dipakai. Nah, sekarang, ini stratified random sampling itu suatu teknik pengambilan sampel anggota populasi yang dilakukan berdasarkan strata anggota sampel dalam suatu populasi, baik strata yang proporsional ataupun strata yang homogen. Nah, ini kalau misalnya ternyata ada asal yang berbeda, misalnya ada yang dari Sukabumi, ada yang dari misalkan Bogor atau Bandung, ya dari strata asalnya aja, di situ udah ada yang berbeda, kita pakai stratified random sampling. Nah, sebenarnya kalau kita ingin meneliti berdasarkan program studi dan kelasnya, misalnya S1 reguler, S1 RK, kemudian D3 reguler, D3 reguler khusus, itu juga udah termasuk strata, karena asalnya juga dari situ. Kalau kita ingin meneliti per kelompoknya itu dia masuk ke stratified random sampling. Nah, kemudian ada lagi yang ketiga, cluster sampling. Cluster sampling yaitu suatu teknik pengambilan sampel anggota populasi yang dilakukan berdasarkan area atau klaster yang diteliti seperti kelompok pendidikan penduduk maksudnya, kecamatan, kelurahan, kabupaten, kelas, provinsi dan lain-lainnya. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan antara stratified random sampling dengan cluster sampling? Jadi kalau cluster itu sudah dikelompokkan tersendiri. Sementara kalau stratified itu adalah yang belum dikelompokkan tapi dia punya asal dari si populasi yang belum diketahui. Jadi bisa kita gunakan cluster, bisa menggunakan stratified. Biasanya kebanyakan itu ya kalau cluster ini lebih ke arah penelitian yang memang kita sudah fix banget itu kelompoknya asalnya dari mana. Kalau misalnya kalian meneliti tentang misalkan penggunaan obat misalnya obat tekanan darah ya dari daerah yang berbeda, nah itu udah masuknya cluster sampling. Kenapa? Karena di situ itu misalkan kalian ingin meneliti di daerah Kota Bogor sama Kabupaten Bogor, yang dibagi lagi di dalamnya itu menjadi beberapa rumah sakit, poliklinik dan juga puskesmas.
Nah, itu dibagi lagi. Kalau ada pembagian dan pembagian lagi masuknya ke cluster. Nah, sekarang kita masuk ke non-probability sampling. Ini non-probability sampling, ya. Ini kalau non-probability sampling ini yang metode yang paling sering banget digunakan oleh kakak kelas kalian yang ngebahas tentang penelitian klinis, ya. Karena ini tergantung kalian teknik pengambilan sampelnya bagaimana. Ini ada banyak banget macam-macamnya, ya. Pertama, systematic sampling, yaitu suatu teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Nah, jadi kalau misalnya systematic sampling, ini kalau misalnya kalian meneliti responden, ya respondennya udah dikasih nomor urutnya, jadi dipanggil satu persatu. Nah, itu disebut dengan systematic sampling, jadi diurutkan dulu. Jadi pertama responden acak dulu, kemudian kasih nomor, nah, itu baru kita panggil satu persatu. Ini juga untuk yang penelitian klinis juga termasuk teknik pengambilan sampling itu disebut dengan systematic sampling. Kenapa? Karena misalnya kalian di penelitian di lab, itu kan ada tikus. Nah, tikusnya itu diberi nomor. Jadi kalian memberikan perlakuannya berdasarkan nomor urut si tikus. Itu disebut dengan systematic sampling. Kalau misalnya nggak diberikan nomor urut, ya disebutnya simple random sampling. Nah, kalau kuota sampling, itu adalah suatu teknik pengambilan sampel berdasarkan jumlah kuota yang diinginkan. Nah, jadi kalau misalnya kalian ingin ngambil sampelnya cuma 35 atau 60 doang, hanya dibatasi 35, 50 atau 60, ya kuota sampling jatuhnya. Karena kalian hanya terbatas karena misalkan cuma gara-gara masalah biaya ataupun misalkan masalah waktu, ya. Jadi kalian batasi dengan menggunakan kuota sampling. Nah, kalau accidental sampling itu ada suatu teknik pengambil sampel berdasarkan kebetulan yang ditemui, ya. Jadi ini kalau kalian kebetulan misalnya di jalan atau misalnya di rumah sakit, biasanya untuk penelitian klinis, itu biasanya kalian misalkan ingin meneliti ada nggak sih pasien yang misalnya terkena penyakit skizofreni. Contohnya ini yang biasanya penyakit skizofreni itu sama yang penyakitnya itu misalnya jantung, sakit jantung. Yang kebetulan itu pasiennya punya penyakit jantung. Nah, ini diisinya sama temannya si pasien. Nah, jadi ini cuma berharap jadi sampel gitu. Karena kita nggak tahu waktu kapan kita bisa ketemu si pasien. Jadi sifatnya itu accidental. Jadi biasanya kalau accidental itu kalau penelitiannya observasional. Jadi kalau kalian lihat mengamati dari masing-masing wilayah, ya kemudian ketemu pasien, yaitu jatuhnya accidental sampling. Nah, ini purposive sampling ini yang paling banyak banget digunakan, ya. Ini yang paling banyak digunakan kalau kalian penelitiannya itu di klinis juga, ya. Karena di sini adalah suatu teknik pengambil sampel berdasarkan pertimbangan seleksi kriteria atau kriteria khusus. Jadi kalau ada kriteria inklusi dan eksklusi, itu masuknya ke purposive sampling karena kalian harus memilah dulu. Misalnya ingin mengambil pasien berdasarkan rekam medik. Nah, tapi rekam mediknya juga kalian pilih lagi berdasarkan kriteria tertentu. Misalkan dia berumur sekian sampai sekian. Dia punya penyakit khusus enggak? Kemudian tekanan darahnya sesuai dengan rentang atau tidak. Nah, kalau misalnya udah sesuai, dia masuk ke kriteria inklusi. Kalau tidak sesuai, berarti pasien itu tidak dalam analisa kita. Itu masuk ke kriteria eksklusi. Nah, yang tekniknya seperti itu yang disebut dengan purposive sampling. Nah, sekarang total sampling. Total sampling itu adalah suatu teknik penentuan sampel jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Ini biasanya kalau kalian menelitinya itu kayak anggota, misalnya karyawan, atau tenaga teknis kefarmasian, atau tenaga kesehatan, yang memang jumlahnya itu enggak lebih dari 30, itu biasanya digunakan total sampling. Apalagi kalau kalian penelitiannya itu responden atau pasiennya itu enggak lebih dari 30. Biasanya total sampling ini yang jadi turun tangan kalian. Nah, kemudian ada snowball sampling. Jadi snowball sampling ini suatu teknik sampel yang mula-mula jumlahnya kecil atau sedikit lalu kemudian membesar. Jadi maksudnya ini adalah kalau misalnya kalian ngambil penelitian terkait interview seseorang. Awalnya dimulai dari pertanyaan yang kecil. Nah, dari pertanyaan kecil lama-lama kalian nanya lagi ke bagian merembet ke arah yang lainnya. Jadi
semakin berantai itu masuk ke snowball sampling. Ini juga sama halnya dengan dosen-dosen kalian ya. Kalau di sidang ataupun seminar proposal dan hasil, biasanya untuk penilaian ini menggunakan snowball sampling dalam artian dari pertanyaan paling dasar hingga merembet kemana-mana tergantung apa yang dilontarkan oleh mahasiswa. Biasanya di sini snowball sampling, itu contohnya. Nah, untuk voluntary sampling ya, ini kalau udah pas-pasan nggak ngerti ya, biasanya nggak ngerti gimana tekniknya ya, dan juga berapa batasannya juga kita nggak tahu. Jadi di sini kita gunakan voluntary sampling. Jadi voluntary sampling itu adalah suatu teknik sampel berdasarkan kesediaan atau sukarela anggota populasi. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu berapa batasannya, kemudian misalkan kita hanya sebar saja ya. Kita cuma berharap responden itu mau ngisi ya, itu jatuhnya ke voluntary sampling. Yang penting dia sukarela mau sebagai objek penelitian. Biasanya masuknya ke voluntary sampling. Kemudian ya, di sini ada beberapa faktor-faktor yang diperlukan dalam penentuan besar sampel yang digunakan dalam penelitian. Nah, ini yang harus kalian perhatikan baik-baik ya. Biasanya ini pertanyaan yang sering banget muncul dalam menentukan besarnya sampel. Pertama itu ada effect size. Effect size itu adalah perbedaan hasil yang diharapkan. Jadi kalau misalnya yang kita harapkan itu berapa perbedaan yang diharapkan? Apakah 1%, berapa persen ya, atau mungkin 10 satuan, 20 satuan atau berapa? Ini biasanya berupa presisi absolut dalam artian kurang lebihnya berapa? Atau perbedaan rata-rata atau proporsi. Kalau proporsi kan berarti kan kita menghitung persentasenya berapa ya, atau dalam bentuk pecahannya berapa. Atau nilai rata-rata yang diharapkan sesuai dengan hipotesis yang dibuat. Jadi kalian mau mengharapkan perbedaannya itu berapa? Apakah 20, 30 satuan ya, atau berapa persen, 20%, 30% atau berapa. Nah, kalau kalian sudah menentukan berapa yang diharapkan, ini biasanya akan menjawab tujuan penelitian kalian. Kemudian faktor yang kedua itu adalah tingkat atau taraf. Jadi tingkat itu sama dengan taraf, tingkat signifikansi atau taraf signifikansi, yaitu batas toleransi penelitian terhadap kesalahan hasil penelitian yang menyatakan ada hubungan antar variabel tetapi di populasi sebenarnya tidak ada hubungan. Nah, ini kalian perhatikan kalimat ini. Ada hubungan antar variabel tetapi di populasi sebenarnya tidak ada hubungan. Nah, berarti di sini kan kita ingin mencari ya berapa sih toleransi yang kita gunakan dalam penelitian kita. Ini biasanya simbol di dalam tingkat atau taraf signifikansi itu sebesar alfa. Alfa ya, ingat. Di sini tingkat signifikansi atau taraf signifikansi itu disimbolkan dengan simbol alfa. Biasanya nilai tingkat atau taraf signifikansi itu umumnya digunakan antara 1%, 5%, atau 10%. Ini. Jadi hanya digunakan 1, 5, atau 10. Yang paling sering digunakan itu adalah 5%. Jadi di sini kalau di dalam penelitian, apalagi tugas akhir D3 kalian ya, itu taraf nyata yang paling sering digunakan, alfa, nilai alfanya itu adalah 5%. Ingat ya, ini saya bilang alfa, ya, atau ya simbol alfa ya seperti apa. Jadi nanti kalian bisa gambarkan nilai simbol alfanya itu. Karena alfa ini digunakan untuk mengetahui batas toleransi terhadap kesalahan hasil penelitian yang menyatakan ada hubungan antar variabel tapi tidak ada hubungan. Nah, jadi di sini itu kita hanya berharap penelitian itu sebenarnya ada hubungan antar variabel di populasinya gitu. Jadi ada hubungan antar variabel dan juga ada hubungan di populasinya. Cuman di sini terkadang ada kasus di mana ada hubungan antar variabel tapi di populasinya nggak ada hubungan. Nah, ini biasanya kan tergantung sampel yang kita gunakan seberapa besar ya. Kalau sampelnya kecil ya mungkin bisa aja nggak sesuai dengan harapan yang ada di sini. Nah, kemudian di sini nih, yang ketiga itu adalah tingkat kekuatan atau taraf kekuatan. Itu nilai beta ya. Jadi batas toleransi penelitian terhadap kesalahan hasil penelitian yang menyatakan tidak ada hubungan antar variabel tetapi di populasi sebenarnya ada hubungan. Nah, ini bisa aja kasusnya kebalik. Tidak ada hubungan antar variabel, tetapi di populasinya ada hubungan. Jadi kayak kita ngambil sampel. Kita ngambil sampel, kita teliti, itu nggak ada hubungan. Tapi sebenarnya di penelitian sebelumnya tuh ada. Nah, itu. Nah, ini
Jadi dua hal ini sebenarnya emang saling bertimbal balik, makanya itu kita harus menentukan taraf yang baiknya itu seperti apa, ya. Jadi kalau taraf signifikansi yang digunakan 1, 5 atau 10%, sementara kalau tingkat atau taraf kekuatan umum yang digunakan itu adalah 20 atau 80%. Ini umumnya ya, antara 20 atau 80. Kalau 50 bisa nggak, Pak? 50 itu sebenarnya sih bisa aja, cuman untuk biasanya kalau di pedoman penelitian itu 20 atau 80% yang digunakan. Jadi bebas mau pilih yang mana. Kalau yang berikutnya itu adalah simpangan baku. Nah, ini simpangan baku ini paling penting kalau kalian penelitiannya yang berkaitan dengan eksperimental, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan di klinis juga ada, ya. Jadi sebaran hasil pengukuran statistika, ya, yang diperoleh. Jadi semakin besar simpangan baku yang kita peroleh, maka semakin besar juga sampel yang dibutuhkan. Jadi penelitian yang baik itu adalah penelitian yang homogen. Nah, jadi di beberapa video saya yang sebelumnya, itu kan ada koefisien variasi. Nah, koefisien variasi itu kan digunakan untuk mengukur sebaran hasil pengukuran statistikanya. Jadi kalau makin baik itu adalah kalau yang koefisien variasinya itu kurang dari 10%. Nah, kalau udah kurang dari 10% itu berarti pengukuran statistika yang digunakan juga bisa kita gunakan untuk pengambilan sampelnya. Jadi di sini itu maksudnya itu adalah penelitian yang baik adalah kondisinya homogen, yang berarti simpangan bakunya juga nggak terlalu besar, malah mendekati 1. Kalau misalnya terlalu besar, ya itu sampel yang dibutuhkan juga pasti makin besar. Ini simpangan baku nanti dicek, ya. Kalau kalian menggunakan simpangan baku berarti harus cek dulu ya simpangan baku populasinya berapa di penelitian sebelumnya. Yang kelima ini adalah margin of error. Margin of error itu adalah batas kesalahan dalam pengambilan sampel atau biasa disingkatnya MOE. Nah, MOE ini digunakan pada umumnya adalah 1%, 5%, atau 10%. Di dalam penelitian klinis biasanya digunakan itu 5%. Kalau nggak mau capek ya udah 10%. Karena 10% ini pengambilan sampelnya nggak terlalu besar. Selanjutnya, nah untuk cara menentukan jumlah sampel yang dibutuhkan juga di sini dapat mengacu pada teori penentuan ukuran sampel sesuai dengan metode statistika yang digunakan. Nah, ini ada pernyataan seperti ini ya. Artinya apa? Kalau kalian ingin mengetahui jumlah sampel yang dibutuhkan, harus mengacu metode statistika yang kalian gunakan itu metodenya apa? Apakah uji korelasi, uji regresi, uji perbedaan, uji identifikasi, atau uji klasifikasi. Nah, jadi di sini itu memang yang digunakan itu adalah sesuai dengan metode statistika yang digunakan. Jadi kalian udah tahu, ini harus pakai metode apa nih, penelitian aku nih, di tujuan penelitiannya kayak begini. Kan uji perbedaan, ke uji perbedaan kan berarti pakai hipotesis uji perbedaan. Kalau nyari hubungan berarti uji hubungan. Kalau regresi berarti pakai yang uji regresi. Nah, jadi di sini bagusnya itu adalah kalian menentukan jumlah sampel yang harus pertama kali itu menentukan metode statistika dulu. Nah, ini ada statement seperti ini ya. Jadi ini penting banget ya. Jadi hal yang pertama kalian tentukan tujuan penelitian dulu. Kalian mau tujuannya apa? Kalau udah tahu itu udah bisa ketebak metode statistika yang digunakan apa. Nanti di situ baru bisa menentukan jumlah sampelnya itu berapa. Karena kalau kalian sudah menggunakan metode statistika yang tepat, maka keputusan dan kesimpulan informasi yang diperoleh dari hasil pengujian metode statistika juga jadi lebih tepat. Jadi kalian mendapatkan informasi untuk kalian penelitian, untuk diberikan ke masyarakat ataupun tugas akhir kalian juga akan tepat. Kalau metode statistika yang kalian gunakan juga tepat. Namun, mungkin ada banyak di antara kalian yang bingung. Pak, saya juga masih bingung, Pak, tujuan penelitian saya mau ngapain ya? Nah ini ya, kalau kalian bingung dan juga belum tahu metode statistika yang digunakan apa dalam penelitian ya, karena terkadang penelitian kalian judulnya suka berubah-ubah. Nah, ini yang emang sering banget terjadi. Ataupun penelitian kalian cuma terbatas cari gambaran umum aja. Pak, saya cuma nampilin statistika deskriptif aja, cuma nyari mean, median, modus, simpangan baku, terus grafiknya doang, Pak, sama presentasinya. Itu gimana ya, Pak, sampelnya ya? Nah, ini. Kalau cuma hanya gambaran umum saja atau statistika deskriptif saja, nah ini rumus-rumus yang bisa digunakan. Pertama rumus Slovin, kemudian Cohen, Cochrane, Lemesau, dan Federer. Kalau Slovin ini biasanya untuk yang klinis, karena klinis ini ya untuk rumus Slovin
itu digunakan hanya untuk melihat populasinya saja ya. Jadi kalau hanya diketahui jumlah populasi, kita bisa gunakan rumus Lovin. Kalau Federer ini digunakan kalau kalian ingin menentukan banyaknya ulangan. Jadi Slovin itu digunakan untuk kalau yang diketahui jumlah populasi, kalau Federer itu digunakan untuk menentukan jumlah ulangan. Tapi dengan catatan kalian sudah tahu berapa formula yang ingin kalian gunakan dalam penelitian kalian. Kalau kalian sudah tahu berapa formula, maka ulangannya juga bisa ditentukan. Jadi sebenarnya rumus penentuan sampel ini banyak banget, luar biasa banyak ya. Makanya itu sebenarnya kalau kalian belajar di ini ya, karena kalian farmasi, kalau di saya dulu ya, di matematika ya, di prodi matematika dan statistika itu ada satu mata kuliah khusus sebenarnya yang mempelajari tentang sampel, itu disebut dengan metode sampling atau metode penarikan contoh. Arti penarikan contoh itu bagaimana caranya kita menarik suatu contoh. Contoh itu maksudnya itu kata lain dari sampel. Nah, jadi kita hanya mengambil beberapa gimana teknik-teknik dan juga perhitungannya juga. Nah, makanya ini emang bahasanya tuh luar biasa banyak banget, tergantung bagaimana kasusnya ya. Nah, jadi kalau di bidang farmasi kalian hanya diminta untuk menentukan jumlah sampel yang kalian gunakan dalam kasus-kasus tertentu ya. Jadi karena kalau kalian itu biasanya penelitiannya itu nggak jauh-jauh dari eksperimental dan juga klinis. Jadi rumus penentuan sampel yang digunakan itu biasanya nggak jauh-jauh dari dua ini, rumus Slovin dan rumus Federer ya. Kalau Slovin untuk klinis, kalau Federer itu untuk eksperimental. Adapun kasus khusus jika kalian ingin penelitian kalian bisa menghasilkan tujuan penelitian sesuai dengan harapan kalian, maka tidak ada salahnya juga kalian bisa menggunakan rumus penentuan sampel sesuai dengan metode statistika yang digunakan. Jadi ini terkait materi kita untuk metode sampling. Nanti di sesi berikutnya saya akan bahas tentang uji hipotesis ya. Karena waktunya tinggal 2 menit ya. Nanti kalau waktunya habis silakan masuk lagi ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu ya, boleh. Kalau misalnya ternyata suara kalian mendelep, boleh kirim lewat chat ya. Nanti akan saya respon di chatnya kalian ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu sampai menunggu waktunya habis. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu ya. Sambil menunggu waktunya habis, nanti kita masuk lagi ke bab yang terakhir sebelum UTS. Pak. Ya, boleh, silakan. Mau nanya, ini materinya boleh dikirim nggak? Tadi soalnya belum sempat screenshotin. Oh, boleh. Ini kan kebetulan ini kan materi chat dari D3 ya, karena D3-nya lebih aktif kalau lewat chat ya. Jadi nanti akan saya forward chat yang dari D3 reguler ya. Silakan. Oke, oh ya, Pak, nanti makasih. sekaligus saya mengirimkan PDF sampling ya, buku metode sampling yang bisa kalian baca-baca ya. Nanti kalau mau nyusun tugas akhir, kalian bisa cek di situ ya. Silakan, ada lagi, boleh. Tinggal 1 menit lagi, nanti kita masuk room lagi. Mau bertanya, Pak? Ya, boleh. Kalau kita menentukan suatu sampel, Ya. Itu data-datanya kan harus mewakili kriteria-kriteria tertentu ya, Pak. Misalnya kayak umur, terus jenis kelamin. Ya. Nah, kalau misalnya dari hal tersebut itu mewakili untuk sampling itu kira-kira yang cocok itu berapa persen, Pak? Persentasenya, misal dari umur kita ngambil sampel misal 100 dari 100 nih, yang cocok untuk umur sekian, misal antara umur anak itu sampelnya yang cocok berapa persen gitu, Pak, yang nanti untuk menentukan si data statistiknya biar nggak jauh untuk data misal kayak